Saya Clara. Saya Adel. Kami berdua mau bahas tentang spiritualitas Gen Z. Jadi untuk tema hari ini itu adalah apakah agama itu masih relevan pada zaman sekarang? Bahwa kita itu kalau mau ibadah, kalau mau menjunjung tinggi spiritualitas itu bisa diakses melalui internet, contohnya di handphone. Nah, kalau di handphone itu kalau saya downloadnya itu e-Katolik ataupun Alkitab yang bisa saya baca dan buka setiap harinya. Seperti di TikTok itu kan ada tuh tentang khotbah-khotbah romo ataupun pendeta yang bisa saya dengar gitu. Jadi kalau Adel gimana nih? Ya guys, saya juga setuju dengan Clara karena saya juga download Al-Quran digital ya yang sangat mempermudahkan untuk baca-baca setiap harinya. Dan saya juga pernah membaca penelitian dari UIN Sunan Kalijaga 2023 itu yang membahas tentang skeptisnya Gen Z terhadap agama. Nah, jadi kan bukan berarti Gen Z itu merupakan sebuah agama, tapi Gen Z itu skeptis tentang agama itu melalui digitalisasi pada zaman sekarang atau sesuai perkembangan zamannya. Kamu itu apa sih fungsi agama di dunia ini itu? Kalau fungsi agama itu kalau menurut saya sebagai arah hidup saya, karena kan semua agama itu kan bersifatnya kasih ya, mengajarkan sebuah kasih. Jadi menolak untuk berbuat jahat dan menolak untuk menyakiti sesama makhluk hidup gitu. Ya sih, saya juga setuju dengan pendapat Clara karena semua agama itu akan mengajarkan tentang kebaikan. Semua agama itu tidak pernah mengajarkan keburukan. Ya betul. Selain itu juga, karena kan sekarang ini kan kayak kitab-kitab yang versi digital itu kan sangat mudah sekali diakses ya. Kalau di Katolik sendiri ada e-Katolik, kalau di Muslim mungkin ada Al-Quran versi digitalnya gitu. Dan menurut kalian ini gimana sih kalau kayak gini itu malah mempermudah atau malah membuat orang itu kayak semakin malas gitu? Kalau dari Kak Clara dulu. Kalau menurut saya tentang Alkitab online, kalau untuk mempermudah ibadah itu sebenarnya kalau kita membaca Alkitab itu kan sebuah kewajiban. Kalau kita ibadah itu kan sebenarnya bisa di mana saja, tapi untuk ibadah yang lebih spesifik itu di gereja begitu. Kalau cuma berdoa di rumah bisa, dimanapun itu bisa. Kalau menurut Kak Adel? Kalau menurut saya sendiri itu lebih mudah dengan Al-Quran digital ya teman-teman, karena saya yang sering keluar rumah itu lebih sering ibadah di luar rumah itu lebih enak bacanya di handphone karena nggak mungkin kita kemana-mana bawa kitab Al-Quran gitu sih. Oke. Selain itu juga, menurut kalian ini dengan adanya media sosial itu malah mendekatkan kita kepada Tuhan atau malah justru kayak terkadang media sosial itu kan suka menyebarkan hoaks atau berita-berita tentang kekerasan yang dibalut agama. Nah, itu bagaimana sih itu? Apakah berita-berita buruk itu mempengaruhi kalian atau justru membuat kalian lebih introspeksi diri? Kalau menurut saya sebuah agama itu kan pasti ada ajaran kasihnya. Tapi kalau pada zaman sekarang itu sesuai dengan diri sendiri, kita balik lagi ke diri kita sendiri. Apakah kita mengimani sebuah agama itu untuk memandang agama lain jelek, ataupun kita mengimani sebuah agama itu ya untuk kita berbagi kasih bagi sesama kita gitu. Kalau menurut Kak Adel? Kalau menurut saya sendiri itu kita itu nggak boleh fanatik ya terhadap agama, karena zaman sekarang itu banyak orang yang fanatik yang menganggap agamanya itu lebih baik daripada agama yang lain itu sendiri. Karena seharusnya kita itu lebih berpikir kritis ya terhadap itu, karena kita tidak boleh memandang agama lain itu lebih rendah daripada agama kita. Kita harus toleransi ke agama lain. Kalian ini kan beda agama, kira-kira sikap toleransi apa atau mungkin ke teman lain yang kalian terapkan di lingkungan universitas? Jadi kita itu kan ada di Universitas Katolik ya, di swasta gitu. Jadi ada juga nih agamanya tuh yang bukan Katolik seperti Muslim, dan teman kita tuh juga ada yang bercadar. Nah, saya sebagai umat Katolik juga menjunjung tinggi toleransi. Contohnya itu kalau di kelas, kalau waktunya sholat gitu, dosen juga memperkenankan mahasiswanya yang Muslim untuk sholat.
dan teman-teman juga fine-fine aja kalau teman-temannya sholat. Kita juga berbagi informasi yang ketinggalan nih karena kan sholat terus ketinggalan informasi. Jadi kita sebagai umat yang toleransi itu kita memberitahu kembali informasi yang telat gitu, yang tadi tidak diketahui gitu. Kalau saya sendiri sih, saya kan sebagai umat muslim ya, dan kita itu beda agama. Jadi kalau pertemanan kita itu kalau semisal temennya ada yang misa, kita juga ikut mengingatkan, saling mengingatkan antara agama lain. Toleransi lah. Menurut kalian agama penting atau tidak dan kenapa? Kalau menurut saya itu agama itu penting karena bagaimana cara kita untuk maju ke depannya sebagai arahan hidup yang lebih baik, kan ajarannya juga banyak. Jadi kita juga belum 100% mengetahui agama diri kita sendiri gitu. Jadi agama itu sangat penting. Nah, jadi menurut Kak Adel gimana? Kalau menurut saya sendiri itu agama itu sangat penting ya untuk mencari jati diri di era Gen Z ini, karena menurut saya masih banyak orang yang belum bisa mencari jati dirinya di era sekarang. Banyak juga yang masih bingung mau milih ke agama apa, dan menurut saya itu kasihan banget. Ya nggak sih Kak? Karena kan banyak yang bilang kalau itu Islam KTP lah, Katolik KTP. Iya. Jadi kasihan juga mentalnya begitu. Jadi agama itu penting ya teman-teman. Sekian itu saja ya guys. Saya Adel. Saya Clara. See you next time.